Wis, ora usah bingung nih, pakai bahan iki ae. Wis dijamin iso jadi makanan enak. Yakinlah, sumpah. Ini kenapa ngedumung sendiri? Bingung mau masak apa? Bahannya cuma ini aja dulu. Aku bantuin masak gimana? Aku punya bahan ini. Wah, ide bagus. Yuk, Udah, kita olah yuk. yuk kita masak. Dibelah aja itu nih. Gitu aja. Heeh. Bagi 2 potongan. Heeh. Ini gimana ceritanya kamu bisa dapetin kipang ini? Ceritanya gini Uni. Uni, aku tuh tadi pagi kerja di pabrik kipang yang ada di daerah Pakan Sinayan, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Di tempat kerjaku iki, tes masuknya cukup berat lur. Harus uji kesehatan dan kekebalan jantung. Lah piye? Wong tiap beberapa menit sekali ada suara dentuman yang berasal dari alat pembuatan kipang iki. Mesin untuk mengoven beras iki namanya meriam brondong lur. Sebenarnya bukan cuma beras aja yang bisa dimasukkan ke dalam mesin iki. Biji jagung pun juga bisa kok. Kalau wis masuk, langsung dikunci rapat-rapat yo. Terus putar tuas sampai tekanannya mencapai 150 derajat. Oh iyo, di pabrik tempatku kerja iki cuma pakai jenis beras yang berasal dari Thailand. Jari ini sih berasnya gak mudah patah, ukurannya juga lebih panjang. Begitu tuasnya dilepas, langsung keluar bipangnya. Lanjut, calon bipang dikumpulin dulu jadi satu. Ben bikin yelnya di dalam sana. Enggak kok lur, nunggu sedikit dingin biar gak gampang nyerap gula. Saiki aku mau kasih calon bipangnya rasa-rasa yang pernah ada. Pakai minyak dan gula tebu yang udah dicairkan. Kalau wis mendidih, butiran calon bipangnya ikutan dimasak. Diaduk terus yo. Kalau didiemin, gulanya jadi gosong dan bikin pahit. Sambil dipastikan semua permukaannya terlapisi gula tebu yo. Kalau wis menggumpal begini, tandanya seluruh permukaan wis terlapis gula. Tinggal lempar aja ke meja pencetakan lur. Ojo kaget kalau mereka ini gak pakai sarung tangan yo. Karena suhunya panas, jadi menyulitkan proses pencetakan. Bisa-bisa sarung tangannya jadi leleh dan lengket kemana-mana. Ben makin padet, digilas sedikit yo. Gak boleh didemin terlalu lama yo. Langsung dipotong aja. Makin lama jadi makin keras dan gampang ambyar kalau dipotong. Ada 2 jenis kipang yang bisa dibeli. Mulai dari jenis bipang beras aja sama campuran bipang beras dan jagung. Bungkusnya per biji ya lur. Sambil dipastikan gak ada udara yang bisa masuk ke bungkusan bipang dan gak gampang melempem. Oh iyo, dalam sehari aku sama karyawan lain memproduksi lebih dari 45.000 bungkusan kipang begini. Makanya jangan heran kalau produksinya mulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang yo. Jadi gitu ceritanya nih. Wis, buru ndang diolah. Iki wis ada ikan tongkol, bawang merah dan putih, cabai rawit, mayones dan saus cabai, jeruk nipis, timun, seledri, daun bawang, kubis ungu dan selada. Uniknya lagi tipisin kipang yang tadi udah ku dapet. Pelan-pelan Yoni, soalnya gampang rapuh kalau wis adem begini. Kalau udah, timunnya dipotong tipis-tipis. Daun bawangnya sekalian dipotong nih.
Seledrinya juga yo, ben gurih dan aromanya makin terasa. Gak cuma cantik, kubis ungu iki baik untuk buka puasa karena rendah kalori dan tinggi serat. Apik pol untuk membantu menjaga energi dan melancarkan pencernaan setelah seharian berpuasa. Sementara aku lagi bersihin ikan tongkol yang sudah kubeli tadi pagi. Bagian dalam perut ikan harus dibersihkan untuk dibuang isi perutnya. Soalnya bikin rasanya jadi pahit, Lur. Lur, ikan iki punya darah hitam di bagian tengahnya. Makanya kudu dicuci bersih. Kasih perasan jeruk nipis yo. Soalnya bahan iki mengandung asam yang bisa membersihkan lendir pada ikan. Ben makin gurih, tak kasih sedikit garam. Sambil nunggu ikannya dimarinasi, aku mau bikin bumbunya dulu. Cuma ngandelin bawang merah dan bawang putih aja. Aku goreng ikan sama tumis ikannya dulu ya. Iya, Dul. Aku lanjut yang ini ya, Dul. Ya. Ingat, Lur, pakai minyak super panas yo. Supaya bagian luarnya cepat kering dan renyah dan gak menyerap minyak terlalu banyak. Saat menggoreng, jangan terlalu sering membalik tongkol ya, dan teksturnya gak hancur dan hasilnya tetap utuh. Kalau wis mateng, tunggu sampai suhunya berubah dingin, Lur. Baru deh bisa langsung disuir. Nah, kalau wis berbentuk suiran gini, otomatis bumbunya bisa meresap sap. Aku tinggal dulu ya ini ya. Iya. Ben makin sedep, ikan sing wis berbumbu dicampur pakai daun bawang, seledri dan mayones. Aduk rata Yoni. Ketoke wis lengkap nih. Saiki minta tolong ditata kalau sandwich gitu yo. Ipang yang wis ditipisin jadi penggantinya roti. Berturut-turut kasih mayones, daun seledri, tumisan tongkol, dan remahan kipang. Selanjutnya ditambahkan potongan timun, saus cabai, kubis ungu, dan ditutup pakai kipangnya lagi. Maknyo siki. Tara, mak jreng, wis jadi, Lur. Wis, gak boleh dilihat lama-lama, takut bikin iri tetangga. Ini, Dul, udah jadi kiwicnya. Weh. Mau berapa, Neng? 3. 3? Ya. Sama ada tamu di rumah aku 5. Tamu. Wah,